Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Ari Barul Alam. Kali ini saya akan menemani Anda dalam podcast Ramadan OSIS MA Riyadhatul Thalabah. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu Muhammad Kunta Aladiba dari kelas 11 IPS 2. Silakan Mas. Ya, terima kasih banyak karena saya telah diberikan kesempatan untuk mengisi podcast kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Kunta karena telah menyempatkan waktunya untuk datang pada podcast kali ini. Oke. Kemudian pada podcast kali ini kita mendapatkan tema perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Mas Kunta, definisi bersyukur menurut Mas Kunta itu kayak gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, bersyukur itu apresiasi kita terhadap suatu nikmat. Contohlah seorang apresiasi seorang hamba kepada Tuhannya yang telah memberikan nikmat kepadanya. Kemudian bentuk perwujudan dari apresiasi itu kayak gimana Mas Kunta? Jadi perwujudan apresiasi itu banyak, seperti ucapan alhamdulillah atau terima kasih. Terus ada apresiasi kita untuk merealisasikan Dalam bentuk tindakan. dalam bentuk tindakan. Jadi contoh, kalau kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kecerdasan, kita merealisasikan dengan membantu atau mengajari orang lain. Jadi kita merealisasikan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oke. Kemudian membahas bersyukur nih Mas Kunta. Untuk melakukan bersyukur itu kayak gimana? Jadi yang namanya bersyukur itu bukan semua orang itu bisa melakukan. Oke. Karena itu ada kutipan di Quran bahwasanya sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Karena bersyukur itu bukan biasa dilakukan banyak orang. Jadi bersyukur itu contohlah kita menganalisis apa yang menjadi nikmat kita. Kita melihat orang yang ada di bawah kita, itu akan membuat diri kita lebih bersyukur. Contohlah kita mendapat kesehatan, diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Kita melihat orang yang ada di bawah kita, orang yang merasa kesakitan, orang yang ada di rumah sakit, itu kan akan membuat diri kita lebih bersyukur daripada orang tersebut. Syukur atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita Mas Kunta. Kemudian mungkin banyak dari beberapa fenomena lah. Terkadang itu orang suka kayak insecure, istilahnya sekarang gitu. Kurang bersyukur lah Mas Kunta karena atas berbagai kekurangan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi itu kayak dia menyalahkan takdir gitu. Solusi dari Mas Kunta gimana? Jadi kalau masalah insecure atau biasanya yang dikenal kurang bersyukur ya, itu kita bisa lihat dari diri kita sendiri. Kita terlalu memandang diri kita yang harus sempurna. Padahal kan namanya manusia, namanya makhluk, itu tidak ada yang sempurna. Yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus melihat orang yang ada di bawah kita untuk melihat diri kita itu menjadi lebih baik. Kita bisa dari diri kita sendiri, bisa bersyukur itu karena landasan diri kita atau karena landasan orang lain. Contohlah, orang lain itu menyadarkan kita harus bersyukur. Keluarga mungkin, dari keluarga ya. Dari keluarga atau dari teman mungkin. Orang yang peduli kepada kita. Oke. Yang lebih dekat. Intinya yang peduli. Jadi, peduli bahwa kamu itu harus bersyukur. Membahas sempurna ya Mas Kunta tadi ya. Kemudian ada mungkin faktor dari luar kayak teman, mungkin bahkan saudara sendiri terkadang itu menuntut kita untuk jadi katakanlah gini, kamu kalau mau sukses kamu harus lulus di universitas ini nih, kamu harus pinter nih dalam segala hal, apalagi dalam sistem pendidikan kita yang ada standarisasi yang menuntut kita untuk bisa semua hal. Nah, terkadang tuntutan-tuntutan itu membuat kita semakin menyalahkan keadaan, kayak ngapain sih aku harus dengar orang lain lah. Kemudian dampak itu terhadap kita malah membuat pandangan orang lain kepada kita itu kayak kita gak mau nerima omongan dari orang lain.
Itu gimana Mas? Jadi kalau kita terlalu di deadline orang lain, kita harus sempurna. Itu masalahnya itu diri kita, itu berarti masih ada orang yang peduli bahwa kita itu harus bersikap sempurna. Tapi karena kita tidak bisa, itu ya kita bisa omong saja sama orang tersebut, saya tidak bisa melakukan ini karena saya ingin melakukan hal yang lain, karena saya memiliki kreativitas yang lain. Itulah kita bilang pada orang tersebut begitu, karena kreativitas orang itu berbeda-beda. Jadi kita dalam mendidik orang, dalam mendeadline orang, itu bukan harus mencetus dia harus begini, bukan, karena belum tentu anak nabi itu bisa menjadi orang yang hebat. Bahkan anak nabi aja yang bisa kafir. Emangnya ada tak Mas? Ada. Anaknya Nabi Nuh kan, bahkan nabi itu ada yang anaknya kafir. Jadi kita tidak bisa mendeadline orang bahwa seumpamanya kita pejabat tinggi ya. Terus anak kita itu harus menjadi pejabat. Kita tidak bisa begitu, karena belum tentu anak kita itu bisa seperti saya. Jadi seperti banyak kan contoh mujadid yang ada di seperti Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu kan menolak paham monarki karena belum tentu keturunan raja itu bisa berbuat seperti ayahnya. Ya seperti itulah takdir. Oke, jadi bagi Anda berhenti mendoktrin untuk menjadi sempurna kayak apa yang kamu inginkan ya. Gitu ya Mas Kunta. Karena kelebihan seseorang itu relatif beda-beda ya Mas Kunta. Gitu. Kemudian mungkin kita harus lebih fokus pada arah tujuan kita sebenarnya ya Mas Kunta. Oke, kemudian faktor dari bersyukur Mas. Bersyukur kan itu dipengaruhi beberapa faktor lah. Tadi yang dijelaskan Mas Kunta, tadi ada yang mungkin dari diri kita sendiri itu, kemudian ada yang dari orang lain. Nah, kemudian pengaruh dari orang lain, katakanlah keluarga lah mungkin yang paling dekat. Itu mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan keluarga itu supaya meningkatkan rasa syukur itu gimana dari pihak keluarga. Jadi masalah rasa syukur kalau kita lihat dari pandangan keluarga, kalau memang keluarga tersebut itu peduli kepada keluarganya yang lain, itu akan memberi dia motivasi yang hebat, atau motivasi yang benar. Jadi tidak membuat anaknya itu salah jalan. Contohlah ibu saya itu selalu memberikan saya sebuah rasa syukur. Contohlah saya masih diberikan uang saku untuk sekolah ya. Jadi ibu saya tuh bilang, kamu ini sudah baik sekolah, kamu nggak lihat orang yang ada di TV, orang yang ada di bawahmu, seperti tetanggamu lah, itu sekolahnya itu tidak senikmat kamu. Kamu itu sudah diberikan uang yang banyak, bahkan lebih dari cukup. Apakah kamu tidak memiliki rasa syukur? Jadi ibu saya itu selalu mempertegas diri saya, melatih diri saya untuk bersyukur. Jadi itu masalah pedulinya keluarga kepada keluarga yang lain. Hubungan antara keluarga itu harus dibangun, berarti harus dijalin dengan baik supaya mencapai keharmonisan gitu ya Mas. Oke, tadi Mas Kunta mungkin sedikit membahas mengenai ibu ya. Kemudian peran ibu dalam keluarga, dalam mungkin untuk anak lah, itu sangatlah penting ya berarti Mas Kunta. Jadi peran ibu dalam masalah pertumbuhan atau masalah pendidikan dalam hubungan keluarga itu sangat penting, karena banyak ulama itu berkata bahwasanya awalul madrasah itu ummahati. Jadi permulaan sekolah itu ada di ibu kita. Guru pertama dalam bersekolah itu ibu kita. Ibu kita itu mengajarkan kebaikan, itu akan ditiru kepada anaknya. Contohlah ibu kita selalu mendoakan kita. Ibu kita selalu mengajari kita hal-hal yang baik. Itu akan ditiru oleh anaknya. Karena anak itu cenderung akan meniru. Anak itu akan cenderung bersama ibu daripada bersama bapak.
daripada sama ayah itu dia akan cenderung bersama ibu karena menyusu pun sama ibu. Dan bahkan banyak hal sekali yang tidak bisa digantikan oleh ibu ya. Mungkin peran ibu bukan hanya sangatlah penting, akan tetapi sangat dibutuhkan bagi perkembangan moralitas anak gitu ya Mas Kunta. Oke. Kemudian kita bahas yang kesampingan lagi lah Mas. Kemudian insecure Mas ya. Kita lanjut ke insecure ya. Terkadang sebuah keterbatasan yang dimiliki seseorang itu membuat hambatan untuk bersyukur Mas Kunta. Oke. Kemudian bagaimana saran Mas Kunta supaya kita mensyukuri keterbatasan itu kayak gimana? Jadi contohlah kita tidak memiliki kreativitas apapun ya. Yes. Dan tidak memiliki uang atau biaya untuk melakukan hal yang besar. Oke. Jadi kita bisa melakukannya karena pada tahun seperti ini itu banyak sekali bantuan Mas ya. Jadi kita itu jangan, kalau kita miskin itu jangan sombong tidak mau menerima bantuan. Karena orang yang miskin itu orang yang pantas dibantu memang. Jadi kalau kita dibantu pendidikan, kita itu harus terima sejauh manapun. Contohlah kita tidak mau karena alasan lokasinya yang jauh, akses lokasi yang jauh ya. Kita tidak mau, itu kita harus mau. Jadi kita harus mendorong diri kita itu bagaimana diri kita itu harus maju biar bisa seperti orang lain. Karena hal tersebut itu akan membuat dampak negatif pada diri sendiri. Contohlah kurang bersyukur karena dia sudah diberikan nikmat bantuan tadi, tapi dia tidak mau menerimanya. Itu kan sama saja dia mengkufuri nikmat. Dia sudah diberi bantuan, tapi kenapa dia tidak memanfaatkannya? Itulah alasan kan mengapa kok orang-orang tersebut itu tidak mau berpikiran maju. Berarti intinya kita harus mengubah pola pikir kita, mindset kita ya. Kemudian kesampingkan lagi nih Mas Kunta, bahas mindset pola pikir kan itu biasanya kan dipengaruhi oleh pendidikan ya. Kemudian pendidikan yang maksimal mungkin dapat mempengaruhi pola pikir kita supaya menjadi lebih baik ya. Kemudian bicara pendidikan ya Mas Kunta, banyak, mungkin ini sedikit cerita dari saya lah, banyak saya temui seseorang itu yang dalam akademisnya itu dia maksimal, oke, dia sempurna, akan tetapi dia dalam attitude nol. Itu menurut Mas Kunta gimana? Jadi seorang tersebut itu belum bisa merealisasikan apa yang telah dipelajarinya. Dia belum bisa mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Karena Imam Syafi'i itu pun berkata, yang dinamakan ilmu itu apa yang telah diamalkan, bukan apa yang dia pelajari atau apa yang dia hafal. Jadi dia itu belum termasuk orang yang hebat. Karena percuma dia belajar. Contohlah dia orang hebat, tapi dia tidak bisa tidak bisa membuat manfaat kepada orang lain. Itu kan sama saja. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan kepada diri sendiri, contohlah dia orang yang hebat, tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, itu tambah tidak berguna ilmunya. Karena apa, ilmu yang berguna itu ilmu yang diamalkan. Berarti lebih baik kita mungkin punya sedikit ilmu tapi bisa diamalkan, bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya Mas. Oke, mungkin sudah agak lama ya Mas Kunta. Kemudian ini kan sudah mau hari raya Idul Fitri Mas Kunta. Ada beberapa kata-kata mungkin pesan atau kesan sih Mas Kunta. Kesan saya sih ya, perbanyak bersyukur, jangan sampai membuat dirimu itu tersungkur. Oke, ya mungkin itu sebuah kata-kata closingan pada podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I should fuck her in the Benz.